Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dunia info dunia 123 yang dicintai oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah-limpah senantiasa Allah limpahkan kepada kita sekalian. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat yang dicintai oleh Allah, kisah ini berawal pada saat terjadi perang Badar, di mana perang Badar adalah perang pertama kaum muslimin melawan kaum kafir Mekah. Dalam perang Badar ini, kekuatan antara kedua belah pihak sangatlah tidak seimbang. Orang muslim hanya berkekuatan sebanyak 313 orang dengan senjata yang sangat minim, seperti sekop, pacul, alat-alat dapur, alat-alat pertanian. Hal ini sangat wajar karena saat itu orang-orang muslim yang berada di Madinah adalah kebanyakan memiliki pencaharian sebagai petani, khususnya orang-orang Ansor yang ada di Madinah, sehingga mereka tidak terbiasa untuk melakukan perang. Mereka adalah para petani, kebanyakan mereka seperti itu. Memang hanya ada beberapa orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah yang mungkin mempunyai keterampilan untuk berperang. Namun kebanyakan orang muslim saat itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai senjata yang lengkap. Sedangkan lawannya adalah pasukan kafir yang sangat terlatih. Kafir Quraisy memiliki jumlah bahkan sekitar 1000-an orang dengan peralatan dan senjata mereka yang lebih lengkap dan sangat terlatih. Namun meskipun demikian, Allah menolong orang Islam sehingga orang Islam akhirnya memenangkan peperangan. Sebagaimana di dalam beberapa riwayat hadis, Allah mengirimkan 1000 malaikat yang berperang di pihak orang Islam, membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim melawan pasukan kaum kafir Quraisy. Singkat cerita, banyak sekali orang-orang kafir Quraisy tewas di dalam peperangan tersebut. Salah satunya adalah Abu Jahal. Abu Jahal adalah orang yang paling memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau hingga menjelang matinya Abu Jahal. Dia masih tetap memusuhi Rasulullah. Bersama Abu Jahal juga ada Abu Lahab dan istrinya yang ikut memusuhi Rasulullah. Bahkan Abu Lahab sampai dikutuk dalam Al-Quran. Abu Jahal, Abu Lahab ini adalah paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Sebenarnya penentangan Abu Jahal itu bukan karena tidak percaya dengan Rasulullah sebagai Nabi Allah. Namun Abu Jahal sebenarnya telah mengetahui dan yakin dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah yang terakhir. Namun dia tetap tidak mau bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan tetap bersikukuh sebagai musuh Rasulullah hingga akhir hayat. Itu dikarenakan karena kesombongan Abu Jahal, sebagaimana persis seperti iblis, sebagaimana persis dengan iblis. Iblis sebenarnya tahu bahwa saat diperintah oleh Allah bersujud kepada Nabi Adam, maka seharusnya dia harus taat. Tapi karena kesombongannya lah sehingga dia tidak mau taat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam saat itu. Sehingga akhirnya Azazil yang ahli ibadah di langit bersama para malaikat akhirnya dikutuk menjadi iblis, makhluk yang paling dilaknati oleh Allah. Demikian pula dengan Abu Jahal, tidak mau mengakui Rasulullah karena kesombongan dirinya. Singkat cerita, dalam perang Badar itu Abu Jahal meninggal di tangan pemuda yang usianya masih belasan tahun. Ada yang mengatakan dalam hadis usianya adalah 15 tahun atau 14 tahun. Pemuda yang membunuh Abu Jahal itu merupakan dua orang kakak beradik yang usia keduanya tidak jauh berbeda. Di dalam perang Badar tersebut, dua orang pemuda mendatangi Abdurrahman bin Auf secara bergantian dan bertanya tentang Abu Jahal. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu pemimpin Islam pada saat perang Badar. Kemudian dalam dialog tersebut, kedua pemuda tadi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf kalau dirinya akan membunuh Abu Jahal. Keduanya tidak akan berpisah sampai bisa membunuhnya.
Alasannya adalah karena menurut kedua pemuda itu, Abu Jahal selalu memaki-maki dan memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ada di Mekah. Abdurrahman bin Auf saat itu melihat Abu Jahal dalam perang Badar. Dia pun kemudian menunjukkan kepada kedua pemuda itu, itulah Abu Jahal, katanya. Maka secepat kilat kedua pemuda belia tadi langsung berlari menuju Abu Jahal. Para pengawal Abu Jahal yang bersenjata lengkap berusaha melindungi tuannya. Namun meskipun demikian, para ajudan atau para pengawal Abu Jahal tidak mampu melindungi tuannya. Akhirnya Abu Jahal pun terkena pedang kedua pemuda tadi. Namun dia tidak mati. Saat itu sahabat Ibnu Mas'ud mendatangi Abu Jahal dan menunggu keimanannya. Namun Abu Jahal tetap bersikukuh dengan kekafirannya. Bahkan Abu Jahal mengatakan dia tetap akan memusuhi Rasulullah hingga hari akhir. Mendengarkan ucapan Abu Jahal tersebut, maka Ibnu Mas'ud pun segera menghabisi nyawa Abu Jahal. Selesai perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pun mendatangi kuburan orang kafir yang meninggal dalam pertempuran tadi. Rasulullah menyapa 3 orang pemimpin orang kafir, yaitu Abu Jahal bin Hisam, Utbah bin Rabi'ah, dan Saibah bin Rabi'ah. Hai Abu Jahal bin Hisam, hai Utbah bin Rabi'ah, dan Saibah bin Rabi'ah, apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kalian itu benar? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar perkataan Rasulullah tersebut, para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah sangat terkejut, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun lantas bertanya dengan terheran-heran, wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengajak bicara orang-orang yang telah menjadi mayat? Rasulullah pun menjawab, demi zat yang aku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar pertanyaanku itu melebihi mereka, hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Ini maksudnya adalah bahwa mereka, mayat-mayat orang kafir itu bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja mereka tidak bisa menjawab. Mereka bisa mendengar dan memahami perkataan orang-orang yang masih hidup. Mereka juga bisa mengetahui tingkah laku orang yang masih hidup. Sayangnya mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan manusia yang masih hidup. Dan seandainya mereka bisa berkata, mereka akan berteriak dan mengingatkan manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta bertakwa kepada Allah. Pada akhir perang Badar tersebut, pasukan Muslim yang lebih sedikit jumlahnya, yaitu 313, berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy secara telak. Jumlah korban dalam perang Badar ini mencapai 14 orang dari kaum muslimin dan 70 orang pasukan kafir tewas. Selain itu, pasukan muslim berhasil menawan 70-an orang pasukan kafir Quraisy. Abu Jahal akan dikenang sepanjang masa, bisa jadi sampai hari kiamat nanti. Dia adalah tokoh kafir yang selalu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa. Abu Jahal mati secara mengenaskan dalam perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Sampai kini kuburan Abu Jahal bersama 69 anggota pasukan kafir Quraisy masih ada, kendati tidak terawat. Yang dibilang kuburan itu sebenarnya hanyalah tanah lapang yang ditumbuhi beberapa pohon berduri. Kesannya memang tidak terurus. Kuburan Abu Jahal ada di kota kecil Badar. Kota ini terletak 152 km arah barat daya Madinah. Di komplek kuburan tersebut selain ada mayat 70 orang kafir yang tewas dalam perang Badar, di kota ini ada juga makam para syuhada perang Badar. Di sana juga ada tugu peringatan syuhada Badar. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.